Halo kawan-kawan, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari orang-orang yang sering bertanya pada saya. Ya, jadi ketika itu ada orang yang bertanya, dan banyak sih, bukan cuma satu gitu ya. Kang, apa sih rahasianya kok bisa Kang begitu produktif gitu ya? Produktif nulis buku gitu ya. Buku di usia 26 tahun, alhamdulillah udah nulis 10 buku ya. Produktif share status ya, statusnya banyak ya. Tiap hari bahkan sharing panjang-panjang. Produktif ngisi seminar ya. Dari Lombok, Bali, Papua, ya, terus juga Samarinda, Balikpapan, Bandung, Jakarta, Padang, Dubai, Turki, Korea, keliling-keliling gitu ya. Terus juga produktif buat ebook, produktif share buat konten kayak begini gitu ya. Produktif buat produk dan segala macam. Kok bisa Kang kayak begitu? Kok bisa sih? Kok bisa gitu. Itu pertanyaan yang muncul gitu ya. Nah, sebenarnya sederhana Bapak Ibu ya. Sebenarnya sederhana kawan-kawan. Kalau kita pengen produktif, sekali lagi, kalau kita pengen produktif, kita harus tahu dulu, gitu ya. Harus tahu makna produktif itu apa. Banyak orang mengesankan bahwa yang namanya produktif adalah mereka yang sibuk. Sekali lagi, orang yang produktif adalah mereka yang sibuk. Coba perhatikan baik-baik. Banyak banget orang yang sekarang ini, dia melakukan hal sesuatu itu begitu terus-menerus seperti itu. Ya, kalau saya gambarkan mungkin ya udah kayak, ini tahun 2000, misalkan ya, ini tahun 2000 gitu ya, 2001 gitu ya. Ini 2010, ini 2018 misalkan. Nah, si orang ini melakukan aktivitas kesehariannya selama berapa tahun nih, berarti dalam 19 tahun. Seperti itu terus, ya. Mengulangi bukan kesalahan ya, mengulangi aktivitas harian selama 19 tahun. Apakah itu produktif? Saya katakan no, ya. Itu hanya sekedar melakukan hal yang serupa dilakukan di tahun sebelumnya, ya. Tiap hari kayak begitu. Itu sibuk, ya. Sibuk bisa jadi. Ya kayak gak ada inovasi aja dalam hidup gitu loh. Nah, maka tugas kita adalah gimana caranya supaya kita bisa produktif dalam hidup. Ya. Menghasilkan karya, menghasilkan sebuah catatan amal kebaikan buat akhirat gitu ya. Sebanyak hal lah ya pokoknya. Gimana caranya nih? Gimana caranya? Nah, tips dari saya supaya kawan-kawan, sekali lagi, supaya kawan-kawan bisa produktif, kawan-kawan harus memperkuat alasannya. Kenapa harus produktif? Nah, itu dulu pertanyaannya. Ya. Kenapa harus produktif, Mas? Ya, enggak juga sih, kagak kenapa-napa. Ya, wajar aja kali. Ya. Kalau misalkan cuma sekedar jawabannya nggak apa-apa, nggak juga sih, ya sudah, selesai. Anthony Robbins pernah bilang, tidak ada orang yang kehilangan motivasi. Ya. Yang ada adalah alasan yang tidak cukup kuat untuk membuat dia bergerak. Selesai. Ya. Jadi kalau misalkan kita pengen produktif, alasannya harus kuat dulu. Ya. Misal, gue pengen produktif nulis, gue pengen produktif bisnis, gue pengen produktif sharing. Kalau cuman alasannya hanya sekedar pengen dapat sales, katakanlah, kan katakan dia sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Ya sudah, gue sharing supaya dapat sales. Ketika gak ada yang di sales, gue gak share gitu ya. Ya sudah, selesai. Hanya akan sharing ketika mau jualan. Alasannya apa? Jualan. Nggak produktif. Ya. Hanya sharing ketika jualan. Selesai. Kalau misalkan tujuannya katakanlah pengen eksis, pengen dikenal orang, ya sudah. Berarti itu yang akan Anda lakukan. Nanti tiap kemana-mana IG story, kemana-mana FB story, eksis aja pokoknya. Tujuannya jelas. Alasannya jelas. Nah, cuman masalahnya itu bukan alasan yang fundamental. Bukan alasan yang cukup kuat untuk bisa membuat Anda menjadi produktif. Ada sebuah kejadian yang bisa membuat saya begitu sangat produktif dalam hidup gitu ya. Bagaimana ketika saya mendapatkan kabar dari orang tua saya bahwa saudara saya, bukan saudara ya, paman saya itu tiba-tiba meninggal dunia ya. Padahal malamnya masih ngobrol dan segala macam, padahal tiba-tiba paginya meninggal dunia. Beberapa tahun sebelumnya saat kakek saya juga seperti itu. Malamnya masih bakar ikan, paginya tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Wah, banyak cerita ya, termasuk kehidupan saya pribadi. Bagaimana ketika waktu itu saya sakit parah, dokter sudah mendiagnosa 80% bakal lewat, merasakan bahwa, aduh, sudahlah, gitu ya. Nah, ketika seperti itu, Pak, Mas, Bu, Kang, ya, ketika sudah alasannya adalah alasan kematian,
bahwa kita ini punya masa aktif hidup, alasan apa lagi yang membuat kita tidak produktif? Ya, padahal kita sadar bahwa kita itu bakal mati. Dan masalah terbesar adalah gak pernah tahu matinya kapan. Ayo lo, kan. Sekarang nyantai, besok aja deh, besok aja masih hidup. Ayo lo. Nah, kan? Kita ngomongnya pengen bermanfaat buat banyak orang. Ya, tapi nyatanya tidak ada. Bilangnya kayak begini. Saya mah 45 tahun pengen dapat passive income 10M misalkan. Karena setelah 45 tahun, saya membangun yang namanya pesantren, yang membangun masjid gitu ya, membangun masjid dan lain-lain. Nah, ini kan seakan-akan dia akan melewati usia 45 tahun, walaupun di usia sekarang masih 28 tahun misalkan. Dia baru mau sharing setelah usia 45 tahun dan setelah 10M-nya tercapai. Kenapa harus begini? Kenapa nggak kita sharing aja dulu? Buat kayak begini, kita sedekah yang banyak, buat sedekah ke masjid di usia 28 supaya ini tercapai. Kebayang maksud saya? Ya. Jangan nunggu itu tercapai baru melakukan sesuatu ya. Belum tentu masih ada hidup loh. Nah, makanya coba perkuat alasannya dulu. Ya. Perkuat alasannya lu mau ngapain? Ya. Lu kenapa begitu? Ya, kenapa ngelakuin itu? Demi siapa lu ngelakuin itu? Harus jelas. Ya, harus jelas. Nah, kalau sudah ketemu alasannya, produktif menjadi sebuah hal yang sangat mudah dilakukan. Nah, baru setelah itu, nomor 2 adalah tetapkan target atau goal yang menantang. Ya. Setelah perkuat alasannya, tetapkan target yang menantang. Zat, misal loh ya. Saya selama usia hidup saya, sebelum usia 40 tahun, saya harus menelurkan 20 buku misalkan. Misal. Ya sudah, targetnya menang. Berarti dalam 10 tahun lagi gue harus nulis tahun 3 buku nih misalkan. Targetnya harus menantang. Dan alasannya sudah kuat, jelas ya. Nah, orang kadang ininya gak jelas. Lu mau hidup ngapain sih? Ya udah gini aja. Sudah, gak produktif. Alasannya gak jelas, goalnya gak ada. Saya pribadi mungkin hanya Anda yang tahu ya. Yang member Dewa Sharing yang tahu. Saya punya target besar, Pak, Bu, Mas, Kang, Teh, Mbak, gitu ya. Saya punya target besar. Sebelum usia 50 tahun, saya harus menelurkan, nah ini. Menelurkan ya, menciptakan ya. Before 50, nah, ingat 50 dan kita gak pernah tahu saya usia nyampe segini atau enggak ya. Sebelum 50, saya harus mampu menciptakan 100 bisnis. Usia saya sekarang 26 tahun. Baru punya 7. Berarti kan minus berapa nih? Minus 100 kurangi 7, 90 3. Benar ya? Nah, 93 dibagi 50 dikurangi 26, berarti kurang lebih 24. Dibagi 24. Hitung-hitung, percayalah hitung-hitung kurang lebih 4 bisnis setahun. Per tahun. Maka jangan heran, Anda jangan tanya ke saya, kenapa Kang Dewa launching bisnisnya banyak banget. Aku punya mimpi besar yang diperjuangkan. Alasan juga jelas. Ya. Makin banyak bisnis, makin banyak lapangan pekerjaan. Makin banyak bisnis, makin banyak sumber penghasilan. Makin banyak sumber penghasilan, makin brutal sedekahnya, makin gila-gilaan, berbagi dan segala macam. Gitu loh. Kebayang ya? Yang mungkin orang lain nggak tahu apa yang saya lakukan ketika saya dapat uang. Ya. Misal, ada yang nyinyir, alah jualan mulu pret. Biarkan orang melakukan itu. Ya. Mereka nggak tahu, kita ini sedang berjuang agar bebas dari riba. Berjuang agar menyelesaikan semua kerugian hutang. Berjuang untuk bisa menghidupi keluarga. Berjuang untuk bisa menghajikan orang tua. Berjuang untuk bisa mengumrohkan banyak karyawan. Dan segala macam. Mereka nggak tahu itu. Yang mereka tahu adalah jualan. Nah, kalau kita sudah punya alasan kuat nih kenapa saya punya ini? Ya, alasannya kuat sudah ada. Targetnya sudah jelas, menantang. Ingat, menantang. Menantang, Pak. Satu bisnis tahun aja udah menantang. Apalagi 4, apalagi 5, gitu kan. Nah, jadi karena inilah akhirnya everyday itu benar-benar produktif. Itu yang nomor 2. Nomor 3, breakdown. Nah, breakdown jadi action plan. Nah,
Setelah alasannya jelas, alasannya kuat, terus juga apa namanya, si targetnya juga cukup menantang, sangat menantang bahkan. Nah, semua itu di background dari jadi action plan tahunan, jadi bulanan, semesteran, 3 bulan, sebulan, seminggu, sehari, ya kan jelas. Jadi setiap hari itu ada kerjaan yang memang kita lakukan berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Ya. Oh, hari ini kita rekaman, hari besok kita promosi, hari ketiga kita ketemuan, hari berikutnya kita ketemu sama siapa, ada jelas aktivitas hariannya, jelas. Ya. Kenapa? Externalnya jelas. Orang yang nggak produktif udah bisa dipastikan alasannya nggak jelas, nggak kuat, produk goalnya juga nggak jelas, breakdown action plan apalagi nggak ada, nggak terjadwal, hidupnya benar-benar ngalir aja gitu aja. Ya, pokoknya udahlah, alhamdulillah segini juga, sudah nggak produktif. Sementara kita yang punya mimpi besar, punya alasan sangat kuat, punya action harian, seakan-akan waktu ini kurang 24 jam gitu loh. Karena apa? Karena ada mimpi besar yang ingin kita capai, ada alasan kuat yang ingin kita pegang. Oleh karena itu, kalau misalkan kawan-kawan pengen produktif lagi dalam hidup, balik lagi ke sini, ya, harus perkuat alasannya, harus perjelas targetnya, tantang diri Anda sendiri, dan terakhir breakdown semua itu menjadi action plan harian, bahkan per jam-jam. Gitu ya. Itu mungkin dari saya, semoga bisa bermanfaat buat Anda. Jangan lupa untuk tetap selalu produktif dalam hidup, jangan sampai sia-siakan waktu Anda, hidup Anda berlalu begitu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.